atau pelihara dirimu boleh juga. So, takwa itu ialah melaksanakan perintah Allah dan menjaga larangannya. Jadi menjaga diri. Oleh sebab itu, dan takutlah kamu yauman kepada suatu hari. Dan tentu kapan harinya, tanggal berapa, bulan berapa. Pokoknya ada nanti satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tidak tajzi. Tajzi itu boleh artinya mengganti, membalas, menentukan. Jadi tajzi itu banyak artinya boleh menentukan, menetapkan, mengganti, membalas nafsun seseorang. An-nafsin, an dari nafsin seseorang yang lain. Seseorang terhadap seseorang yang lain tidak bisa menggantikan sesuatu. Menggantikan apa? Misalnya bapak ibu melihat anaknya nanti di akhirat disiksa oleh Allah. Ya, tidak sanggup dia melihat anaknya disiksa, biarlah saya yang menggantikan misalnya. Menggantikan siksaan itu tidak bisa. Siapa yang bersalah itulah yang akan diazab oleh Allah. Dan boleh juga mengganti itu, membalas. Biarlah dibalas kesalahan itu dengan harta, dengan kekayaan, tidak bisa. Seperti sekarang kalau ada kesalahan bisa dibayar, besok tidak bisa lagi dibayar. Di pengadilan bisa dibayar supaya kita tidak dihukum. Kalau di akhirat tidak ada kesalahan yang tidak dihukum oleh Allah. Tidak ada hutang yang tidak dibayar. Itu namanya la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak akan diterima minha. Pada hari itu nanti, atau daripada seorang diri, apa yang tidak akan diterima adlun, tebusan. Misalnya dia bersalah, ditebus dengan emas misalnya. Dia punya emas, tidak bisa ditebus. Tidak bisa ditebus kesalahan itu dengan uang. Tidak bisa ditebus dengan harta. Itu namanya Allah tidak akan menerima tebusan. Itu namanya tidak akan diterima dari seorang diri tebusan. Jadi kalau salah ya memang hukum. Allah yang menentukan hukumnya. Tidak bisa ditebus. Tidak bisa diganti dengan uang. Wala tanfa'uha syafa'ah. Tanfa'u bermanfaat. Nafa'ah itu artinya bermanfaat. La tanfa'uha, tidak akan bermanfaat kepada seorang diri. Apa yang tidak bermanfaat? Syafa'ah, pertolongan. Syafa'ah itu pertolongan. Jadi ada orang yang ingin menolong, tidak bisa, tidak ada manfaatnya. Pertolongan orang waktu itu tidak diizinkan Allah lagi di situ tolong menolong. Yang berlaku adalah hukum Allah. Kalau masuk neraka ya masuk neraka. Kalau dicambuk ya dicambuk. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Itu namanya la tanfa'uha syafa'ah. Tidak ada bermanfaat lagi waktu itu pertolongan. Wala hum yunsarun, dan tidak mereka itu akan ditolong. Jadi tidak bisa ditolong. Allah pun tidak akan menolong dari siksaan. Itu namanya satu hari
Itu hari itu namanya hari kiamat, hari pembalasan. Allah saja yang berkuasa pada waktu itu. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Wa idh itu artinya wa idh, karena bertemu dua yang mati, idh mati juga, ba mati juga. Jadi dua diberi baris di bawah zi, menjadi izib. Sebenarnya wa idh betala, jadi tidak boleh membaca dua yang mati itu susah. Jadi diberi baris di bawah yang sebelumnya. Yang mati nomor 1 diberi baris di bawah menjadi wa'izib. Wa'iz itu artinya dan ingatlah ketika. Itu dan ingat oleh engkau wahai Muhammad ketika ibtala telah menguji Ibrahimah kepada Ibrahim Rabbuhu Tuhannya. Siapa yang menguji Tuhannya? Ingatlah. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ingatlah ketika menguji kepada Ibrahim Tuhannya. Artinya ketika Ibrahim diuji oleh Tuhan. Ada ujian tes namanya. Kalau lulus tes, tentulah berapa nilainya. Jadi kalau di antara Allah dengan nabi-nabinya itu tesnya itu memang itulah yang menentukan nilai. Tidak ada yang nilai-nilai palsu, nilai-nilai dibagi nilainya tidak ada. Tapi betul-betul hasil ujian. Dengan apa diuji oleh Allah? Di kalimatin. Di kalimatin itu apa artinya? Kalimat itu kan kalau kalimat kata-kata atau beberapa perintah yang dikeluarkan dengan kata-kata. Diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, engkau harus patuh kepada seluruh perintahku. Engkau harus menjauhi segala laranganku. Itu misalnya bukan kalimat namanya. Yang diucapkan satu ungkapan yang sudah lengkap. Itu namanya kalimat. Jadi disuruh oleh Allah Ibrahim misalnya, berilah anakmu itu. Untuk menguji keimanan Ibrahim betul tak apa tidak. Ini ujian namanya, diberi ujian oleh Allah dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah. Engkau sembelih anakmu, ya disembelihnya. Tapi karena Allah tidak mengizinkan untuk putus leher anaknya, dia tidak diputus. Engkau pergilah berdebat dengan Raja Namrud, soal ketuhanan. Akhirnya dia menang dalam perdebatan itu. Engkau hancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahmu, itu dihancurkannya. Berhasil. Pokoknya apa saja yang diperintahkan oleh Allah dengan kalimat fa'atammahunna. Fa'atammahunna disempurnakannya, ditunaikannya. Apa saja yang diperintahkan Allah ditunaikannya. Dia tidak takut menanggung resiko. Sampai dibakar oleh Namrud dengan onggokan api unggun yang sangat besar, dilemparkan ke dalam itu. Tapi karena Allah sedang menguji Ibrahim, mengikuti ujian itu dengan sungguh-sungguh dan sukses. Akhirnya Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin untuk keselamatan Ibrahim. Maka api dingin. Ini kan luar biasa. Kenapa Allah menjadikan dingin api terhadap Ibrahim? Karena
Ibrahim betul-betul melaksanakan ujiannya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Ibrahim lulus ujian, serta semua ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim lulus. Lalu setelah lulus ujian, apa kata Allah? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Berkata Allah, sesungguhnya aku, wahai Ibrahim, menjadikan engkau lin-nasi, ja'iluka itu menjadikan engkau lin-nasi untuk seluruh manusia, imaman, menjadi imam. Barulah boleh Ibrahim menjadi imam. Jadi imam di sini bukan imam salat, bukan imam salat. Salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, bukan imam itu maksudnya. Imam di sini menjadi pemimpin yang akan menjadi contoh suri tauladan nanti oleh seluruh manusia. Namanya uswatun hasanah. Jadi di dunia ini yang digelar dengan uswatun hasanah itu dua saja nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Itu disebut di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Menjadi suri tauladan yang baik, jadi menjadi imam. Itulah yang disebut dengan menjadi imam. Kapan dia bisa menjadi imam? Setelah lulus dari ujian dengan beberapa kalimat tadi. Setelah dengan perintah, mematuhi perintah-perintah Allah tadi. Qala wa min dzurriyyati. Bertanya pula Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku, anak cucuku, keturunanku bagaimana, apa bisa juga jadi imam nanti ya Allah? Ditanya oleh Ibrahim. Ketika Ibrahim dilantik menjadi imam, bertanya Ibrahim kepada Allah, apakah zuriati, anak cucu keturunanku nanti bisa juga jadi imam? Lalu dijawab oleh Allah, qala, berkata Allah, la yanalu ahdi. La itu tidak, yanalu artinya mencapai, menemui, memperoleh. Tidak akan memperoleh, tidak akan mencapai ahdi kepada petunjukku ini. Siapa yang tidak akan mencapai? Zalimin, akan orang-orang yang zalim. Jadi petunjukku ini tidak akan dicapai oleh orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang adil, yang jujur, itulah yang akan mencapai petunjuk Allah, akan diangkat menjadi imam oleh Allah, menjadi suri tauladan. Kalau imam salat mungkin banyak orang yang pandai, tapi imam yang dimaksud di sini menjadi pemimpin yang adil, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan tercapai. La yanalu ahli, petunjukku ini tidak ada yang akan bisa mencapai, tidak akan bisa dicapai oleh orang-orang yang zalim. Itu maksudnya. Setelah itu apa lagi? Wa id ja'alna baita. Dan ingat pula wahai Muhammad. Jadi ini Allah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang Ibrahim. Bagaimana perlakuan Allah terhadap Ibrahim diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id ja'alna baita. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami menjadikan al-baita itu al-bait, rumah. Bait artinya rumah, tapi yang dimaksud itu Baitullah. Ya, Baitullah itu disebut dengan Masjidil Haram itu disebut Baitullah, rumah Allah.
menjadikan rumah ini katanya Baitullah itu masabatan linnas, untuk tempat berkumpul bagi seluruh manusia. Nanti akan datang manusia ke sini dari segenap penjuru dunia, datang ke situ berkumpul. Sekarang memang sudah terbukti sekarang dari seluruh penjuru dunia orang berkumpul ke sana. Masabatan, berkumpul, tempat berkumpul bagi manusia. Wa amna, dan satu tempat yang aman. Dijadikan Baitullah itu tempat yang aman. Aman dari serangan musuh, aman daripada pertengkaran. Di situ memang haram punya pertengkaran, tidak ada yang bertengkar di situ. Tidak terjadi perkelahian, pembunuhan, tidak ada terjadi, itu aman. Itu namanya amna. Ada seseorang bertemu dengan musuhnya. Musuhnya itu pernah membunuh ayahnya dulu. Bertemu dia di situ. Dia tidak mau melawan, membalas dendam. Begitulah hebatnya Baitullah itu. Dari jadikan adalah berkumpul seluruh manusia di penjuru alam ini, wa amnan, dan tempat yang aman. Siapa yang masuk di situ aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Diperintahkan. Oleh sebab itu, wattakhidhu, jadikan olehmu, ambil olehmu atau jadikan olehmu min maqami Ibrahim, dari sebahagian makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim. Makam itu ada batu, tempat berpijak, tempat berdiri. Qoma yaqumu itu artinya berdiri. Makam artinya tempat berdiri. Tempat Nabi Ibrahim berdiri, meletakkan Hajar Aswad itu, membetulkan Hajar Aswad itu di tempatnya bersama dengan anaknya Ismail. Waktu dia membangun Ka'bah ini, ada batu tempat berpijak. Kalau sekarang telen lah namanya, untuk tempat supaya agak tinggi sedikit. Orang bekerja, bagaimana supaya agak tinggi, bisa naik, itu namanya makam. Jangan pula nanti diartikan makam Ibrahim, tempat kuburan Ibrahim, bukan. Buat kuburan Ibrahim tidak ada di situ. Ini jadikanlah makam Ibrahim itu musalla, untuk tempat musalla, salat di situ. Kalau sudah tawaf 7 kali, misalnya masuk masuk ke Baitullah itu, kita disunatkan tawaf 7 kali. Setelah tawaf disunatkan salat di dekat makam Ibrahim. Dekat makam Ibrahim itu apa? Dekat batu tempat berpijak Ibrahim. Dengan salah nanti pemahamannya. Tidak ada kan ditemukan kuburan Ibrahim, tidak ada di situ. Ya. Wa ahidna ila Ibrahim, wa ahidna, ahada itu artinya kami janjikan, kami perintahkan juga boleh. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail anaknya. Apa perintah Allah kepada orang berdua ini? An-tahira, sucikan oleh kalian berdua. Ini khusus orang berdua ini dapat perintah daripada Allah. An-tahira, dipanjangkan tandanya perintahnya untuk 2 orang. Sucikan oleh kamu berdua baiti, rumahku ini, rumah Allah. Lit-taifin, untuk orang-orang tawaf. Jadi disucikan dari apa? Apakah Baitullah itu kotor? Dulu dikotori oleh berhala-berhala. Bukan kotoran-kotoran ayam, kambing, bukan itu maksudnya. Yang mengotori itu dulu berhala, najis.
Jadi tolong bersihkan rumahku ini dari berhala-berhala yang mengotorinya. Maka dibersihkan oleh Ibrahim. Untuk apa? Gunanya nanti khusus untuk orang tawaf, taifin, tawaf, wal akifin, ada orang i'tikaf. Boleh i'tikaf di situ, berduduk dulu, kemudian masuk ke dalam niat untuk beriktikaf. Ya. I'tikaf. Warruka'i sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, itu maksudnya sholat. Gitu. Boleh sholat di dalam masjid itu, boleh i'tikaf dan boleh tawaf. Nah, demikianlah. Ulang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu kepada suatu hari yang tidak bisa menggantikan seorang diri terhadap orang lain sesuatu pun. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'u syafa'ah. Dan tidaklah akan diterima daripada seorang diri itu tebusan dan tidak pula bermanfaat pertolongan. Walau yusaru, dan mereka tidak akan ditolong. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim, ketika menguji akan Ibrahim Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata, sesungguhnya aku menjadikan engkau untuk manusia sebagai imam. Qala, berkata Ibrahim, wa min dzurriyyati, daripada anak cucuku bagaimana? Qala, dijawab oleh Allah, la yanalu ahli zalimin, tidak akan mencapai kepada ketujuhku ini kepada orang-orang yang salim. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan bait ini, rumah ini sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah olehmu sebahagian dari makam Ibrahim itu tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail wa al-tahira baiti lit-taifina. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikan oleh kamu berdua rumahku ini untuk orang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, warukna'i sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Ya Bapak-bapak, Ibu, mari kita baca pergantian.